Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura DKPTPH Provinsi Lampung mengadakan bimbingan teknis BIMTEK pengembangan usaha tani dalam rangka penanganan daerah rentan rawan pangan PDRP. Acara berlangsung di Hotel Arnes Bandar Lampung 7 hingga 8 November 2022. Pelaksana tugas Kepala Dinas DKPTPH Provinsi Lampung, Kusnardi mengatakan kegiatan PDRP bertujuan untuk memantapkan dan mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan dan penerapan teknologi dengan bantuan pemerintah sebagai trigger yang diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan keluarga yang sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang dan akan peningkatan status daerah rentan rawan pangan menjadi tahan pangan dan daerah yang sudah tahan pangan tidak menurun statusnya menjadi rentan rawan pangan serta meningkatkan pendapatan keluarga. Melalui kegiatan ini, lanjut Kusnardi diharapkan dapat membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan serta memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di wilayah rentan rawan pangan. Menurut Kusnardi, ukuran dari eksistensi kelompok antara lain yaitu produk yang dihasilkan beredar di pasar dan semakin lama semakin besar jumlahnya, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompok dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompok. Selain itu, pemanfaatan dana BANPEM untuk usaha budidaya harus berkelanjutan. Penanganan daerah rentan rawan pangan menurut Kusnardi tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Namun seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat semuanya berperan memberikan dukungan. Dijelaskannya, untuk keberlanjutan kegiatan peran dan tanggung jawab pemerintah kabupaten melalui Dinas Ketahanan Pangan dan dinas atau instansi terkait mutlak diperlukan untuk memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar kegiatan ini berhasil dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi petani. Pelaksana tugas Kepala Dinas DKPTPH Provinsi Lampung ini menjelaskan pelaksanaan kegiatan pertanian keluarga dalam rangka pengentasan daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Lampung Barat telah masuk tahun ketiga. Tanggamus dan pesawaran masuk tahun kedua yang seharusnya telah memasuki tahap mandiri. Namun pada kenyataannya masih banyak menghadapi kendala dan masalah, baik dari segi administrasi, dinamika kelompok, pemasaran hasil dan kendala teknis lainnya, seperti masalah serangan hama penyakit, minimnya sarana produksi, pengolahan, permodalan dan kondisi cuaca yang tidak mendukung. Kusnardi sangat berharap besar kepada para peserta untuk berperan aktif dalam BIMTEK ini sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah dan kendala yang ada guna mendukung penguatan kelembagaan kelompok dan keberlanjutan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran dalam penanganan daerah rentan rawan pangan di Provinsi Lampung. Apa yang sudah kita laksanakan sebenarnya ini usaha supaya daerah-daerah yang rentan akan kerawanan pangan ini tidak menjadi daerah rawan pangan. Rentan kerawanan pangan itu banyak penyebabnya, misalnya kegagalan panen, misalnya daerah kopi gagal panen karena cuma nanam kopi doang, gagal panen sehingga mereka nggak punya uang lagi untuk membeli beras segala macam, itu jadi rawan pangan. Atau daerah-daerah yang rawan bencana, ya misalnya itu. Nah, kita gimana caranya mereka supaya tetap survive, ya, supaya tetap selamat dalam menghadapi perubahan-perubahan lingkungan, resiko-resiko lingkungan budidaya segala macam. Kita coba mendiversifikasi budidaya, sistem budidaya mereka. Misalnya kita selain kopi kita sisipkan yang ternak, ya, sehingga dia ada pendapatan tahunan, ya, atau kita kasih
kita sarankan mereka menanam tanaman tahunan, jagung atau cabai yang bisa dipanen tiap hari sehingga mereka tiap hari dapat uang selain dari kopi yang cuma setahun sekali. Itu untuk tahun pertama. Tahun kedua, apa yang kita berikan harus dikembangkan. Dikembangkan bisa diversifikasi, diolah pengolahan hasilnya, atau perluasan, atau model usahanya ditambah, ya, anggotanya juga ditambah, apa-apa. Namun kita perlu bimbing juga mereka, karena ini bukan satu yang lain. Kita tidak hanya membina untuk produksi, tapi juga bagaimana manajemen kelompok, bagaimana pengolahan hasilnya sehingga bisa lebih awet dan ada nilai tambah di sana. Jadi ada pengembangan perekonomian di wilayah itu sendiri. Di ke depan juga harapan mereka jadi mandiri dan tidak ada lagi yang rawan pangan. Rentanya juga bisa kita hilangkan di sana. Kalau dipetakan kita sendiri ada berapa kabupaten sih Pak Kadis yang masih dalam tanda kutip rawan pangan di Lampung? Kalau kita kan setiap tahun kita buat namanya FSVA, ya, Food Security and Vulnerability Atlas, peta ketahanan dan kerentanan pangan. Jadi itu dinamis ya, selalu berubah ya. Kalau dulu kita misalnya yang ada di Lampung Barat ya, karena itu juga bukan cuma karena makanan, misalnya dari budidaya, pendapatan, dari energi, dari air bersih dan sebagainya kita nilai. Dan itu semua berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia. Sekarang misalnya yang lagi in kan masalahnya stunting segala macam. Itu masalah air bersih penting loh. Kenapa penting? Ya sebab kalau anak mencret gimana mau jadi dagingnya, semua pendek-pendek terus dari pendidikan segala macam kita tingkatkan. Jadi memang segala aspek yang menyangkut ini. Harus anggota juga. Jadi ada kesetaraan antara pengurus.